Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan mulai masuk ke materi inti pada pokok bahasan program linier. Terlebih dahulu, kalian harus tahu apa itu program linier. Program linier merupakan suatu cara atau metode untuk menentukan nilai optimum, baik itu berupa nilai maksimum maupun nilai minimum dari suatu fungsi yang menjadi tujuan kita, dengan beberapa kendala yang dimiliki. Lalu, bagaimana cara menentukan penyelesaian dari permasalahan program linier? Langkah pertama, kita harus membuat dulu model matematikanya. Kenapa harus dibuat model matematika? Karena permasalahan pada program linier biasanya berupa permasalahan kontekstual atau merupakan soal cerita, sehingga kita perlu menerjemahkan terlebih dahulu soal cerita tersebut ke dalam bahasa matematika, sehingga dibuatlah model matematikanya. Nah, pada model matematika permasalahan program linier nanti akan terdapat dua fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi kendala. Fungsi kendala ini nantinya akan berupa sistem pertidaksamaan linier. Kemudian akan ada fungsi tujuan atau kita sering sebut dengan fungsi objektif. Nah, setelah kita membuat model matematika, kita akan menentukan nilai optimum dari fungsi objektif tersebut bisa menggunakan dua cara. Pertama, bisa menggunakan metode uji titik pojok, dan yang kedua, bisa menggunakan metode garis selidik. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang cara menentukan atau membuat model matematikanya. Nah, mari kita perhatikan contoh permasalahan 1. Seorang penjahit ingin membuat dua jenis pakaian untuk dijual. Pakaian jenis A memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain katun. Pakaian jenis B memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain katun. Persediaan untuk kain wol 120 meter dan kain katun 80 meter. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama kita harus memahami dulu setiap kalimat pada permasalahan tersebut, kemudian kumpulkan informasi-informasi yang penting dan sajikan dalam tabel seperti ini ya. Tabel dengan 3 kolom dan dengan 3 baris dan 4 kolom ya. Di sini ada beberapa kalimat yang ditandai dengan warna coklat dan bergaris bawah ya. Di antaranya ada pakaian jenis A, pakaian jenis B, kemudian ada kain wol dan kain katun. Nah, itu adalah beberapa poin penting yang akan kita sajikan dalam tabel. Di manakah kita akan meletakkan masing-masing poin tersebut? Apakah pakaian jenis A ada di kolom atau ada di baris? Nah, untuk menentukan hal tersebut, kita perhatikan bagian mana yang mempunyai jumlah atau total. Di sini, pakaian jenis A dan pakaian jenis B tidak diketahui jumlahnya. Ya, sedangkan untuk kain wol dan kain katun, di situ terdapat persediaan, artinya ada total dari kain tersebut ya. Sehingga yang ada totalnya kita sajikan di dalam baris ya. Di sini ada kain wol, kemudian di bawahnya ada kain katun, maka di bagian kolom adalah pakaian jenis A dan pakaian jenis B. Nah, kemudian kita pahami tiap kalimat ya. Di sini pakaian jenis A memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain katun. Maka kita isi di sini pakaian jenis A, kain wol yang diperlukannya adalah 3 meter dan kain katunnya 1 meter. Kemudian untuk pakaian jenis B, di sini memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain katun. Maka kita diisi 2 meter untuk kain wolnya dan kain katun yang diperlukannya 2 meter. Nah, sedangkan di sini persediaan untuk kain wol adalah 120 meter. Berarti ini kain wol persediaannya adalah 120 dan untuk kain katun persediaannya adalah 80 meter. Nah,
setelah terbentuk tabelnya dan kita isi, sekarang kita akan menentukan variabelnya. Apakah kain jenis A dan jenis B, ataukah kain wol dan kain katun, ya. Nah, untuk menentukan variabelnya yang mana, perhatikan bagian yang tidak mempunyai jumlah. Ya, maka itu adalah yang menjadi variabelnya. Yang tidak mempunyai jumlah adalah pakaian jenis A dan jenis B. Sehingga kita misalkan pakaian jenis A itu dengan variabel X dan pakaian jenis B dengan variabel Y. Nah, seperti itu. Setelah kita lengkapi tabel-tabelnya dan variabelnya sudah ada, kita coba buatkan sistem pertidaksamaannya, ya. Mari kita pahami kembali kalimat pada permasalahan di situ, ya. Kain katun, kain wol yang diperlukan untuk pakaian jenis A itu ada 3 meter, ya, dan untuk jenis B ada 2 meter. Sedangkan persediaan kain wolnya ada 120 meter. Nah, berarti di sini jika persediaannya itu hanya 120 meter, berarti yang digunakan tidak boleh lebih dari 120 meter, maka harus kurang dari 120 meter. Sehingga pertidaksamaan yang terbentuk adalah 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 120. Kemudian yang kedua, ya, kain katun untuk jenis A diperlukan 1 meter, dan untuk jenis B diperlukan 2 meter, sedangkan persediaannya hanya 80 meter. Maka tidak boleh lebih, ya, harus kurang dari sama dengan 80. Sehingga pertidaksamaan yang terbentuk adalah X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 80. Nah, selain itu, ada beberapa informasi yang tidak tertulis di dalam permasalahan. Ya, mari kita perhatikan. Untuk jenis kain A, keperluan kainnya itu, untuk pakaian jenis A, keperluan kainnya itu, apakah dia mungkin berupa bilangan negatif? Nah, tidak mungkin, ya. Sehingga di sini perlu dituliskan bahwa variabel X-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Demikian juga untuk variabel Y-nya harus lebih besar dari sama dengan 0. Nah, itulah sistem pertidaksamaan yang bisa dibentuk dari permasalahan di atas, dan ini kita sebut dengan fungsi kendala. Nah, pada permasalahan 1, kita belum menemukan fungsi objektifnya, ya. Mari kita coba perhatikan permasalahan 2. Permasalahan 2. Seorang pengusaha material hendak mengangkut 110 ton barang dari gudang A ke gudang B. Untuk keperluan ini, sekurang-kurangnya diperlukan 50 kendaraan truk yang terdiri dari truk jenis 1 dengan kapasitas 3 ton dan truk jenis 2 dengan kapasitas 2 ton. Biaya sewa truk jenis 1 dan truk jenis 2 masing-masing adalah Rp100.000 dan Rp80.000. Berapakah banyak truk yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan sekecil-kecilnya? Mari kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama sama, ya, seperti yang permasalahan 1. Kita pahami dulu setiap kalimat, kemudian tandai poin-poin pentingnya, lalu kita sajikan dalam bentuk tabel. Ya, ini tabelnya. Nah, di sini ada truk jenis 1, truk jenis 2. Nah, kemudian informasi yang bisa kita lihat di situ adalah di antaranya truk jenis 1 dengan kapasitas 3 ton. Nah, berarti di sini ada kapasitas truk. Ya, truk jenis 1 kapasitasnya 3 ton dan truk jenis 2 kapasitasnya adalah 2 ton. Nah, sedangkan truk tersebut hendak mengangkut 110 ton barang. Nah, maka di sini total barang yang harus diangkut oleh kapasitas truk tersebut adalah 110. Nah, selain itu, ada juga banyaknya truk. Nah, pada permasalahan tertulis bahwa banyaknya untuk keperluan ini sekurang-kurangnya diperlukan 50 kendaraan. Berarti banyaknya truk untuk jenis 1 dan truk jenis 2 itu diperlukan sekurang-kurangnya 50 kendaraan. Nah, selain itu ada biaya sewa. Biaya sewa untuk truk jenis 1 itu Rp100.000
dan truk jenis 2 adalah 80.000. Nah, sesudah terbentuk tabelnya dan sudah kita tuliskan datanya, sekarang kita lihat mana yang menjadi variabelnya. Ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan di permasalahan 1, biasanya yang menjadi variabel itu dia yang tidak mempunyai jumlah. Nah, maka di sini kita misalkan variabelnya adalah truk jenis 1 dengan X dan truk jenis 2 dengan Y. Nah, sekarang mari kita coba buat sistem pertidaksamaannya ya. Kita perhatikan ya permasalahan dengan data yang disajikan di tabel. Di sini ada kapasitas truk itu 3 ton untuk jenis 1 dan jenis 2 itu 2 ton. Nah, truk jenis 1 dan truk jenis 2 ini hendak mengangkut 110 ton barang. Artinya dia tidak boleh kurang ya, yang harus diangkut itu harus 110 ya, maka harus lebih besar dari 110. Maka kita tuliskan 3X ditambah 2Y lebih besar dari sama dengan 110. Kemudian banyak truk ya, sekurang-kurangnya diperlukan 50 kendaraan. Berarti kalau sekurang-kurangnya itu tidak boleh kurang ya, paling sedikit 50. Maka kalau lebih tidak apa-apa, kalau kurang tidak boleh. Sehingga pertidaksamaannya X ditambah Y harus lebih besar dari sama dengan 50. Nah, kemudian ada juga informasi yang tidak tertulis seperti tadi, bahwa untuk nilai dari jumlah 3 ton, 2 ton itu tidak boleh lebih dari, tidak boleh kurang dari 0 atau tidak boleh bilangan negatif. Maka X-nya harus lebih besar dari sama dengan 0 dan Y-nya juga harus lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini kita namakan dengan fungsi kendala ya. Nah, setelah itu tadi kan ada biaya sewa. Biaya sewa untuk truknya adalah 100.000 untuk jenis 1 dan 80.000 untuk jenis 2. Maka kita punya fungsi minimum dari fx, y sama dengan 100.000 x ditambah 80.000 y. Ini adalah menyatakan bahwa biaya sewa yang dibutuhkan ya, 100.000 untuk x plus 80.000 untuk y. Ini disebut dengan fungsi objektif atau yang akan menjadi tujuan kita nanti dalam menentukan perhitungan biaya sewa yang dikeluarkan supaya sekecil-kecilnya. Nanti kita akan menentukan nilai minimum dari fungsi objektif tersebut. Nah, itu adalah model matematika yang terbentuk dari dua permasalahan tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kita akan lanjut dengan latihan. Untuk sementara dicukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.